Baik, sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifatul Hidayah dengan NPM 2201010042. Izin untuk mempresentasikan tugas individu saya dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F. Baik, saya akan langsung memulai tugas yang saya buat tentang Lembaga Keanggotaan Ilmiah atau ORCID. Yang pertama itu pengertiannya. Apa sih yang dinamakan dengan lembaga ORCID itu ya? ORCID adalah organisasi nirlaba independen yang menyediakan pengidentifikasi tetap yang membedakan kita dari peneliti lain dan mekanisme untuk menghubungkan hasil dan aktivitas penelitian kita ke ID kita. ORCID ini sebenarnya mirip dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Jadi kita samakan gitu ya. Istilahnya kita ibaratkan ORCID ini seperti NIK yang tertulis di KTP maupun KK kita masing-masing. Jika nama lengkap memiliki peluang akan ditemukan kemiripan dengan pemilik nama lainnya, namun NIK yang berupa angka tidak akan ditemukan dua orang dengan NIK yang sama. ORCID ini bekerja seperti NIK yang dapat membedakan peneliti satu dengan peneliti lain yang memiliki nama yang sama sekaligus dapat menghubungkan antara peneliti dengan karya-karyanya sehingga kredit dan kontribusi diberikan kepada orang yang tepat. Oke, lanjut. Yang kedua ada fungsi dan kelebihan dari ORCID. Di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi dan kelebihan dari lembaga ORCID sendiri itu. Nah, mengapa peneliti wajib memiliki akun ORCID? Berikut ini akan saya jelaskan mengenai mengapa peneliti harus memiliki akun ORCID. Tentunya yang pertama ini ada membedakan kita dengan peneliti lainnya. Mengapa? Seringkali kita akan menjumpai peneliti lain yang namanya mirip atau bahkan sama persis dengan nama kita. Kita tentu dapat mengidentifikasi karya-karya mana saja yang termasuk karya kita. Jika kita mencoba menemukan peneliti dengan kata kunci, contoh ya, Khalifatul Hidayah, setidaknya kita akan mendapati 50 peneliti yang menggunakan nama tersebut. Tentunya jumlah ini belum termasuk penulis yang berasal dari kalangan mahasiswa, guru, atau yang lainnya. Salah satu fungsi utama ORCID adalah agar peneliti satu dengan peneliti lain dengan nama yang sama dapat dibedakan. Karena ORCID menggunakan 16 angka sebagai pengenal, tentunya tidak akan ada ID yang sama. Ya, lanjut. Yang fungsi atau kegunaan yang kedua yaitu gratis, mudah, cepat untuk kita membuatnya. Kita tidak perlu khawatir karena untuk mendapatkan pengenal ORCID kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Bisa dibilang ini adalah gratis ya, tidak perlu keluar biaya. Kita bisa daftarkan diri kita melalui laman ORCID, ORG, Signin dan dapatkan 16 angka unik sebagai ID kita. Lalu fungsi selanjutnya menampilkan semua aktivitas akademik. Semua informasi penting mengenai diri kita sebagai peneliti, biografi, link profil akademik lain, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dana hibah yang diterima, daftar publikasi, aktivitas review, jabatan, anggota asosialisasi, dan masih banyak yang lainnya lagi. Dapat ditampilkan di ORCID ini. Ini salah satu fungsi dari lembaga ORCID ini. Jika sewaktu-waktu kita membutuhkan CV, kita tinggal memberikan link ORCID atau mencetaknya melalui fitur print view. Lanjut. Fungsi selanjutnya yaitu lembaga nirlaba. Data kita tidak akan dijual. Tenang saja, tidak akan dijual. Eksistensi ORCID didukung dari pendaan organisasi yang menjadi anggotanya sehingga ini dapat digunakan untuk menopang pembiayaan untuk ORCID individu. Selain itu, sebagai bukti bahwa ORCID memang tidak bergerak di bidang komersial ORCID, membuka semua konten teks yang dimuat di laman ORCID ORG dan dibagikan dengan lisensi terbuka.
CC sampai 0 public domain. Ini berarti semua konten menjadi milik publik ya, bukan milik Orchid itu sendiri. Ya, fungsi selanjutnya itu didukung oleh komunitas global. Sejak dirilis tahun 2009, Orchid berkembang secara pesat. Beberapa organisasi besar, pemberi dana hibah, komunitas, dan bahkan penerbit besar seperti Sage, Elsevier, PLOS, Nature juga mendukung Orchid dalam ekosistem riset dan publikasi mereka. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.